Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan check-in bareng pasangan itu istilahnya staycation. Banyak pikiran sekarang namanya overthinking, liburan keluar kota itu namanya healing, dan hubungan tanpa status itu namanya sekarang FWB. Tapi overthinking tuh kalau liburan, kalau kerjaan atau kegiatan tuh lebih ke overwhelm. Suuzon itu sekarang namanya trust issue, orang yang emosinya nggak stabil tuh namanya bipolar atau mood swing, biarpun mereka mungkin belum pernah diagnosa sendiri. Dan ngobrol malam-malam di atas 2 jam itu udah dihitung deep talk. Teleponan sama pacar yang tetap dinyalain walaupun pacar udah tidur itu dulu namanya cuma norak dan boros pulsa. Sekarang namanya sleepy call. Oke, terlalu tidak mendukung bisa dibilang negative vibes, dan terlalu mendukung bisa dibilang toxic positivity. Oke, harus hati-hati nih. Terlalu menyerang cewek atau cowok itu bisa dibilang seksis. Terlalu membela cewek itu bisa dibilang feminis. Tapi terlalu membela cowok itu bisa dibilang toxic masculinity. Pertemanan yang saling ledek-ledekan tuh namanya lingkungan yang toxic, dan pertemanan yang saling dukung tuh namanya support system. Sulit menikmati hidup tuh namanya anhedonia sekarang. Waduh, kalau dulu namanya nggak bersyukur ya. Beda pendapat sekarang bisa dibilang gak open minded atau kolot, dan nyalahin orang sekarang bisa dibilang gaslighting. Waduh, nih susah juga ya. Ini belum lagi masih ada work life balance, insecure, self love. Aduh, makin sulit aja bahasa ABG Jaksel ya. Bikin gue FOMO aja lu pada lu. Oke, selamat malam para netizen Pantengin Podcast. Hari ini gue tuh sebenarnya lagi anxiety banget kan, panic disorder. Tadi datang juga karena gue belum makan, jadi gue sempat makan kedong-dong dulu kan tadi, jadi agak GERD gue agak naik gitu, kayak sebenarnya agak nggak mood. Jadi podcast hari ini apalagi tadi malam tuh gue agak-agak insom gitu loh, karena sebenarnya kan gue tuh anaknya morning person tapi tidurnya terlalu pagi, jadi gue ngerasa kayak hari ini gak fit. Jadi hari ini gue sebenarnya butuh personal space, tapi karena the show must go on, jadi gue harus tetap syuting Pantengin Podcast. Dan hari ini ada Ovi Rangkuti. Itu ada di rumah saya. Lagi fitness tadi kayaknya ada di rumah. Lagi nge-gym ya, bro? Lagi nge-gym. Karena harus bikin muscle tuh volume gitu ya. Betul. Kayak rambut Eke kan volume. Volumes. Iya. Jadi bukan volume ya. Volumes. Pakai Z. Hai Oza. Halo, kita Sinaga. Mantap. Apakah benar kalau lu tuh agak bete kalau dikait-kaitkan dengan Ovi terus? Enggak, dulu materi stand up gua awal-awal tentang menjadi adanya Ovi Rangkuti. Gue punya kayak sekitar 2 menitan lah mungkin tentang itu. Jadi gimana Anya Geraldine waktu punya hubungan sama lo? Baik sih. Gue suka Anya, mantapnya, keren lo. Kenapa? Keren. Kenapa? Ya baik aja, maksudnya asik gitu. Humble orangnya ya kan. Very humble ya. Very humble, down to earth banget Anya Geraldine itu ya. Maksud gue dia jaksel banget gak? Dia jaksel banget sih. Dari apanya? Ya. Dari apanya ya? Mungkin lifestyle kali bisa dibilang ya. Emang lifestyle-nya gimana? Kan dia ya nggak tahu ya, dulu waktu masih sama abang gue kan kayaknya gue suka ketemu kayak di tempat-tempat minum, di tempat-tempat party, di tempat-tempat hangout ya. Ya sih mungkin gak sesering itu juga, tapi beberapa kali ketemu di tempat-tempat yang jaksel lah. Menurut lo Anya itu kalau 7 hari ini, hari pertama tuh dia selain misal syuting gitu-gitu, dia ngapain sih yang dia lakuin? Pasti lo kan dengar-dengar dari Ovi dong. Enggak sih, kita jarang ngobrol. Kegiatannya, atau perempuan jaksel tuh menurut lo kegiatannya apa aja sih? Perempuan jaksel kegiatannya kan Senin tuh kayaknya sih yoga ya kan. Atau pilates ya? Supaya mindfulness terjaga kan, jadi harus sering-sering yoga gitu. Terus Selasa itu kayak jogging di GBK kayaknya menurut gue. Ya kan, Nike running kan harus dipakai dong sayang-sayang. Iya, Nike running. Ya kan? Terus nanti di storiesnya kaki doang gitu loh. Kaki doang, iya gitu. Kaki doang atau enggak dari jauh gitu sama teman-temannya bertiga, gitu kan. Selasa jogging. Rabu biasanya. Rabu kayaknya staycation. Karena kan capek habis olahraga kan tadi kan. Jadi Rabunya quality time lah sama FWB gitu. Sama FWB-nya ya? Bukan sama peer groupnya nih? Bukan. Staycation sama FWB gitu. Mungkin anak Bekasi biar tahu FWB itu friends with benefit. Betul. Jadi ini gue mewakili anak Bekasi ya. Oke, siap. Kan anak Bekasi kan lo tahu sendiri kan. Kalau hari Senin biasanya bantu nyapu kayak gitu-gitu. Hari Selasa biasanya kepanasan karena kan Bekasi itu panas banget ya kan. Hari ketiga biasanya udah hitam tuh
Kalau anak Bekasi udah keling. Iya. Hari Kamis ngapain? Hari Kamis kayaknya ini webinar kripto ya. Karena kan financial freedom itu harus diraih mas gitu, mas gue kayak lu kalau nggak kripto nyari duit di mana sekarang di Jaksel men, NFT dong. Masa nggak kripto? Webinar kripto. Hari Kamis nih ya. Webinar kripto hari Kamis. Webinar kripto hari Kamis. Hari Jumat. Kripto. Hari Jumat live music dulu kita. Oh iya, Seno Party. Silk Sonic harus denger. Biasanya storiesnya gimana tuh? Storiesnya biasanya sekarang kadang-kadang cenderung ke foto menurut gua. Jadi sekarang tuh udah nggak zaman lagi yang nyanyi pakai kamera depan tuh udah tuh 2017-an. Basi itu. Apa dong? Sekarang foto aja, foto lagi di Holy Wings ada jam berapa atau ada lagi sama siapa gitu. Nge-tag gitu ya. Maksudnya yang bumerang nge-shot gitu udah nggak ada sekarang. Nggak ada yang sorry itu ya? Jaksel kuno tuh, udah nggak zaman. Kayak gitu. Hari Sabtu. Hari Sabtu itu waktunya me time ya. Oh, waktunya me time. Kita di rumah aja mesen-mesen boba mungkin. Terus di foto pakai buku ya? Pakai ini hometown Caca lagi di laptop. Begitu. Sabtu untuk me time justru. Hari Minggu. Hari Minggu San Mori. Itu cowoknya tuh. Iya, enggak kalau cewek diboncengin juga nggak apa-apa kan, support kan, kayak naik Vespa Matic enak juga gitu minggu pagi kan. Gitu CFD. Iya benar. Sorenya kemana tuh kalau Minggu kan pagi San Mori, siangnya? Pagi San Mori, siangnya palingan kan pasti kan makan-makan kayak apa ya? Makan-makan street food gitu. Street food gitu. Sore kalau Minggu apa ya? Mungkin tea time gitu kali ya. Tea time atau enggak mungkin kalau enggak live music lagi, kalau enggak yang minum tapi di rumah gitu, kayak di rumah teman gitu. Ya home session ya kalau zaman dulu. Yes, home session. Gitulah. Kok lu tuh hafal banget sih Za? Maksud gue kok lu tahu banget kan Cibubur cuy. Iya. Enggak, gue kecil di Cibubur tapi gue dari kelas 5 SD gue memang udah Jaksel. Di mananya lu Jaksel nih? Di kayak Fatmawati gitu lah. Fatmawati gitu. Jadi mungkin radius di bawah 6 kilo dari rumah gue tuh lebih dari 3 Holy Wings gitu. Jadi kan susah untuk nolak darah Jaksel ini gitu kan. Iya. Tapi ada perbedaan nggak Jaksel Fatmawati Cipete Cilandak gitu ya sama Jaksel Senopati itu Jaksel kan? Senopati jantungnya Jaksel. Jantungnya Jaksel kan? Ya kan kayak quotes temen gue rapper gitu, menurut dia Jaksel tuh bukan soal geografis tapi mental gitu. Lu boleh tinggal di BSD, kalau lu stories lu kayak tadi ya lu sebenarnya Jaksel, mungkin lu masih mendinai itu. Gitu. Nggak masalah, kan beda-beda kapan orang berdamai, oh gue anak Jaksel nih, beda-beda timingnya. Gue mau ngetes nih kemampuan lu untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan perempuan Jaksel. Kalau perempuan Jaksel berangkat ke Mr. Fox atau ke Kaspar, kira-kira dari from head to toe gitu harus ngomongnya ya. Mereka kan agak-agak seragam. Oke. Bisa disebutin gak? Kayaknya ini fashion ya berarti ya konteksnya. Ya boleh fashion, boleh vinir. Terserah vinir itu fashion apa bukan. Kayaknya sih sekarang zamannya outer gitu ya. Pokoknya outer itu yang bisa gue buka di Mr. Fox nanti gitu ibaratnya, supaya gue bisa tank topan tapi gue nggak mungkin pamit sama mak gue tank topan gitu kan. Iya benar. Outer, tas branded ya kan, terus celana yang cutbray ya. Zaman gue cutbray namanya, sekarang masih cutbray nggak sih namanya? Cutbray. Gak tau deh, ada nama yang lebih keren. Kayaknya pasti ada tuh. Ada, nggak mungkin mereka nyebut cutbray. Nggak mungkin, cutbray itu kayak 70s, bahasa 70s kan. Sekarang kayak cutbray deh. Gak sama dong, itu dong. Cutbray. Sama itu. Oh iya, terus apa lagi? Habis itu yaudah sepatu heels lah. Udah terus dia ngalungin ini pots ya, biasanya sekarang. Rasa buah tuh kalau sekarang gitu. Kayak nggak bisa di kantong, harus dikalungin, udah kayak ID card gitu sekarang pots kan. Karena itu udah kayak identitas lu juga gitu. Rambut wavy gitu kan. Wavy, make up, wavy, tas branded. Masker kalau bisa matching sama outer gitu warna kan. Dianjurkan sih, nggak harus tapi biasanya begitu. Kadang-kadang udah gitu. Terus di sana dia minum soju leci, mau mesen calamari. Biasanya kan. Iya benar. Gitu. Terus apa lagi? Biasanya mereka kalau stories apa tuh?
bertiga gitu kan. Iya bertiga gitu sama teman-teman ceweknya gitu. Terus ada cowok satu tuh biasanya. Biasanya? Dia kayak lagi deketin salah satu dari kayak Si grupnya grup itu. Terus sekarang stories meja gitu kan kayak udah nih botol soju gitu misalnya. Terus nih sloki ini ada iPhone di atas power bank gitu. Brengsek nih orang. Kadang-kadang Gitu. satu cowok antara deketin ceweknya atau banci kan. Iya tapi banci jarang sekarang. Mas gue bukan jarang ya kayak. Tapi kita gak bisa ngomong banci loh. Kita gak bisa ngomong banci Nggak bener bisa. makanya gak boleh. Dia itu karena kan sekarang zamannya gender fluid jadi Iya. nggak bisa lo mandang Nggak bisa. orang dari kelamin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, bro. Bener. Itu hak ya. Love is unity. Semua orang tuh cantik juga Iya, lagian. ya semua kan? orang cantik, semua orang ganteng. Betul. Enggak semua orang itu cantik aja diksinya yang ada. Enggak. Oh, nggak ada semua orang ganteng ya? Gak tau Diksinya gue cuma kenapa semua orang nggak ada. cantik ya? Itu yang ada kan kalimatnya kan. Bagaimana? Mm-mm. Kayak lo tuh kan presiden Jaksel ya. Gue anggap aja di sini karena gue suka banget ngundang presiden. Kemarin kita punya presiden Persik ya. Klub bola. Sekarang kita punya presiden Jaksel nih kan. Lo ada niatan nggak sih gantiin Anies Baswedan? Ya. Ya mungkin kantor wali kota bisa kupindahin SCBD ya kalau kayak gitu ya. Ntar FWB punya surat legitimasi mungkin kalau gua mimpin gitu ya. Sembako gue ganti boba isinya. Menarik sih ya. Iya kan? Menarik sih. Apa aja sih yang akan lo bikin gitu loh? Iya itu tadi terus mungkin iya sih sembako ganti boba kita. Sekolah, lo mau bikin sekolah itu berapa jam? Sekolah sekarang jamnya nggak penting, yang penting tuh ya edukasi NFT sejak dini. Ya kan kripto sejak dini tuh harus tuh. ya. Sama kelas untuk open mindedness gitu. Open mindedness. Iya, mental health, kelas Mental health tuh harus ada kelas tuh mental ya. health harus ada Dan gitu. guru-guru harus memahami kalau misalnya ada anak-anak yang lagi merasa desperate gitu ya. Ketika Benar, iya. jam sekolah dia berjalan gitu ya. Berjalan. Terus kelas seni musik lo harus bisa bawain lagu yang Nana. Anjir nih orang. Tapi Vi. Vi Za, belum. Vi, tadi di rumah. Tenang Za. Vi ada di Sabar rumah. Za. Heeh. Jadi gini Vi. Ya. Enggak. Za, menurut lo nih, anak-anak Jaksel ini tuh sejak kapan sih ikonik banget begini? Perasaan dulu, gue kan orang zaman dulu, Iya, enggak deh, iya, gue iya, masih iya. muda. Cuma maksudnya 5 tahun lalu gak ada yang ngebahas Jaksel nih Za. Sebenarnya mungkin nggak ada yang ngebahas aja, tapi sebenarnya udah ada template-templatenya juga sih. Kan kayak kalau 5 tahun lalu tuh tahun berapa tuh 2017 ya kan. Nah, itu kan zamannya naik gunung kalau pada waktu itu. Senja. Zamannya lu nulis berapa MDPL di atas gunung terus kamu kapan kesini buat pacar lu di caption kan dulu gitu. Tapi kayak nggak ada yang ngebahas aja, tapi ada template-nya gitu. Sebenarnya ada template-nya ya. Ada template sih menurut gue ya. Atau menurut lo ini sebenarnya adalah kelakuannya Gen Z? Sebenarnya mungkin setiap kita seumur Gen Z di Jaksel tuh ada template. Nah, tapi sekarang kebetulan memang ini kan era kekuasaan Gen Z juga ya. Iya, Menurut benar, gue benar. ini zaman mereka Zaman gitu. mereka. Jadi ketika mentality Gen Z bertemu dengan kultur Jaksel itu memang hal-hal brutal ya. Brutal nih. Brutal. Za. Brutal Za. Brutal ya. Kayak gini, misalnya kayak tren-tren di TikTok kan sebenarnya brutal kalau kita pikir-pikir, tapi kerasa normal karena kita ngelihatnya sekarang gitu. Kalau Ini contoh kebrutalan ya? misalnya gini kayak salah jodoh challenge, bukan challenge ya, tapi tren salah jodoh gitu. Jadi misalkan lu di tempat ngopi nih, terus gue kayak, ih cakep nih ini cewek nih gitu. Nah kan kalau orang biasa kan paling ngajak kenalan atau enggak, ya udah lu memuja aja di situ on the spot kan. Nah kalau sekarang gue kayak ngeluarin HP gue, terus gue rekam dari jauh, terus gue bilang TikTok do your magic gitu. Iya, Kenalkan iya, aku iya. sama cewek ini gitu Iya, kan, iya. harus ke aplikasi di Cina dulu tuh. Kalau orangnya depan mata lu. Depan mata ya. Gitu, salah jodoh ya kan. Terus ada malaikat maut challenge Apa itu? juga. Jadi kayak lu nyari truk lagi ngebut terus lu muncul depan truknya itu. Itu malaikat maut challenge. Iya, jadi memang agak FYP atau mati sistemnya mereka ini. Tapi yang sebenarnya menurut gue mereka itu sebenarnya kreatif banget. Kalau yang kreatif emang bagus-bagus menurut gue. Banyak banget juga Gen Z Ya kan? yang kayak, wih ini orang pinter banget bikin kontennya. Iya. Komedi lucu-lucu juga. Lucu-lucu. Iya, tapi ya itu yang pinter, sangat pinter dan yang
goblok ya, malaikat maut challenge tadi kan. Malaikat maut kayak, ya hal-hal kayak gitu. Atau nggak sekarang ada juga tuh yang bilang kita tidak harus bertanggung jawab atas kebahagiaan orang tua kita atau apa ya? Iya kan ada kan sekarang ada tuh kayak hal-hal kayak gitu digaungin kan. Gaungin katanya kalau mau kabur dari kalau mau keluar dari rumah silahkan gitu-gitu kan. Kalau listrik mati di rumah kalian gak wajib patungan, boleh tinggalkan rumah itu tersebut. Iya, tinggalkanlah kalian semua keluar dari rumah itu. Kita ngekos di kosan bebas Antasari semua. Kalian ya terus peduli keluarga gitu. Tapi lo perhatiin gak sih kalau di era sekarang itu menurut gue cowok-cowok tuh jadi jauh lebih terbuka. Kalau dulu kan cowok-cowok kan diem banget. Sekarang cowok-cowok kan gini-gini kan. Betul. Betul sekali, kayak betul sekali. Kayak ngambil mangga atau nggak mangga? Kayak gitu loh. Benar. Kan? Iya, karena sekarang memang cowok juga harus sensitif dan harus ya mental health aware ya, yang penting ya. mental health aware ya. Gitu, ya kan. Iya. Jadi untuk cowok membuka vulnerability gitu, itu seksi sekarang kayaknya kalau di Jaksel gitu. Kayak, jadi tuh sebenarnya vulnerability tapi terlihatnya jadi seksi. Bener, kalau misalkan dulu kan katanya di zaman dulu kayak mobil mewah tuh lu auto dapet cewek gampang gitu kan. Kalau sekarang kayak status broken home lebih kepake dibandingin lu bawa Mercy nih, tapi kalau orang tua lu nggak cerai lu tahu apa tentang penderitaan hidup bro? Ini mantan gue yang broken home nih. Gitu. Senjatanya udah berubah. Aduh, tapi lo pinter banget sih. Gue yakin banget kalau lo itu, gue pikir lo tuh Gen Z lo. Ternyata lo milenial. Ya kan milenial tuh tahunnya. Ya lo milenial kan itu kan ya. Millennials. Tapi menurut gue ketampanan laki-laki sekarang tuh bukan dari mobil mewahnya atau dari mukanya sih. Bukan. Tapi gimana dia bisa menarik dari kata-katanya, dari kontennya. Kayak lo, menurut gue lo jauh lebih ganteng daripada Ovi. Wow. Lo bukan Anya aja sih yang harus bisa lo dapetin sih. Emang ada siapa lagi di atas Anya? Kira-kira sudah raja terakhir. Si itu udah nggak lagi ya? Siapa dulu lawannya Anya? Aukarin ya? Aukarin udah menurut lo it's not number one? Aukarin karena kayaknya dia ke arah yang berbeda ya beloknya ya menurut gue ya. Oh Aukarin belok? Dan dia bukan Aukarin belok, Aukarin normal. Maksudnya dia juga udah upload tentang dia punya pacar tuh udah di-upload juga gitu kan. Oh jadi harusnya lo nggak boleh upload kalau punya pacar kalau mau mempertahankan itu semua. Iya, lagian juga sekarang kan memang zamannya nggak upload gitu kan. Jadi apa? Maksudnya kalau dulu tuh zaman Facebook tuh kalau orang punya cowok itu bangga banget. Bangga di profile picture ada album-albumnya. In a relationship langsung diganti tuh. In a relationship jadian 1 menit. Betul. Langsung approve dong in a relationship aku. Ya kan? Gitu. Sekarang enggak. Sekarang lu buka Instagram cewek yang fitnya tuh dia semua, tiba-tiba udah punya suami itu normal-normal aja gitu. Oh. Ya kan kita nggak bisa ngebaca lagi siapa yang jomblo, siapa yang punya cowok gitu. Maksudnya gimana sih, nggak ngerti? Jadi kayak kalau dulu cewek punya cowok tuh udah jelas dari depan kita udah tahu kayak gue nggak perlu deketin dia nih karena dia cewek orang. Kalau gitu. sekarang ketahuan dari Instagram. Itu bukan satu halangan gitu ya? Sekarang masih halangan untuk orang yang bermoral sih seharusnya kalian tolong jangan dibudidayakan gitu. Tapi maksud gue dari sosmed tuh nggak ketahuan gitu nih orang jomblo apa kagak. Iya. Gitu ya? Lo kelihatan nggak? Gua jomblo beneran jadi kayak beneran nih? Beneran. Pure. Tapi kan memang gak gini. Ada FVB? Apa? Gak ada FVB? FVB lagi kosong. Lagi nggak ada stok ya. Walaupun memang sekarang jomblo atau nggak jomblo juga sebenarnya pasal karet sih di Jaksel ya. Kenapa pasal karet? Karena kayak kalau dulu kan jelas gitu, lu jadian sama siapa tanggal berapa karena lu udah nembaknya kayak gitu, lu mau jadi cewek gue nggak ada momen itu. Bilang iya terus lihat. Bilang iya. 28 Februari, oke. 28 Februari adalah tanggal jadian. Kalau sekarang kan kayak lu nggak pakai ngomong gitu, lu langsung aja lu red doors mana nih kita malam ini gitu. Abis itu besoknya lagi sampai pada akhirnya ceweknya nanya kayak sebenarnya aku nih apa sih? Nah itu kita kan. Tuh apa sih? Makanya gitu. kan gue dulu kecil ya gue nonton Katakan Cinta tuh gue sempet nonton tuh. Acara TV tentang orang yang mau nembak ceweknya gitu kan. Sekarang pilih ini atau pilih ini. Iya, kalau kamu terima aku makan coklatnya gitu-gitu kan. Kalau sekarang udah nggak bisa acara kayak gitu sih, kayak katakan staycation kalau sekarang. Iya benar. Jadi bukan check in ya? Bukan check in. Check in tuh Check in tuh kasar kayak staycation. Nah, staycation. Kalau staycation tuh ngapain aja? Nggak ngerti gue. Staycation yang jadi pertama kita mau liburan.
Enggak, harus, jadi nggak kan harus. staycation kita di kamar doang Di kamar gitu doang. ya Ngapain, kan. Za? Nih misalnya kita check in jam 12 kan. Jam 12 siang. 12 siang gitu. Nah kawak-kawak kita taruh kulkas dulu kan tuh. Gitu. Wah parah nih orang. Kenapa muka lo merah? Lu yang beli Nih, pasti kawa-kawa. iya, yang beli pelanggan kawa-kawa, nih, kayak pelanggan kawa-kawa. nih. Iya. Kawa-kawa taruh di kulkas dulu. Iya kawak-kawak taruh kulkas dulu. Sebenarnya dua ya, kalau nggak kawak-kawak, kalau nggak soju leci. Lucu ya. Tapi harus leci atau Yakult bisa Yakult, iya. Yakult. Pokoknya Gen Z tuh minumnya tuh mereka dicampur terus maunya gitu. Kawa-kawa sama soju. Kawa-kawa atau enggak soju leci. Udah tuh siang terus kayak Ngobrol-ngobrol. lu quality time lah sama cewek lu, sama FWB lu Iya. gitu kan. Terus sore tuh kayak GoFood gitu ya kan. Sushi mentai Oke, gitu-gitu aja? Atau kayak croffle Croffle. gitu-gitu kan. Nah, malam Sebelumnya baru nanya dulu, mau apa? asin mau manis? Nah, Ya. benar. Malam baru lu buka itu kawa-kawa, lu minum lah sambil ya deep talk lah sama FWB Deep lu talk. gitu kayak sama mantan lu udah ngapain aja memang. Kayak body counts lu berapa sih body counts lu? Apa tuh body counts? Body counts tuh kayak lu udah tidurin berapa orang seumur hidup lu. Serius? Ada istilah itu? Ada body count sekarang namanya. Body count apa? Tadi gimana? Lo udah berapa kali? Lu udah nidurin berapa orang? Karena sekarang nanya mantan lu berapa juga pasal karet lagi kayak mantan kamu berapa? 2, ya ampun cuman 2 ya. Ternyata dia pernah FWB 40 kali kan. Iya benar. Jadi sekarang istilah body count. Body counts. Ih gue sumpah ya kalau ini gue baru tahu banget. Body counts ada. Pernah ditanyain loh? Pernah kayak sama cewek ya, sama cewek. Cewek Atau lo nanya? bukan cewek gua kayak lagi nongkrong sama cewek aja gitu misalkan kalau nggak temen, kalau nggak ya cewek lah pokoknya. Body count lo berapa? Nol sih sebenarnya gue perjaka gue, makanya gue masih ngerasa kurang jaksel sebenarnya karena kayak Bohong banget, bener Bang. sumpah Serius? iya. Gila. Itu dia. Kenapa itu bisa dia. sampai body count lo 0? Karena kan Apakah moral lo segitu terjaga ya? iya, jadi gue sebenarnya jaksel masih agak segmen syariahnya sebetulnya. Jadi kayak boba kita pakai kurma memang. Wah kampret nih orang. Nggak, jadi gue mikirnya ini gitu kayak gue itu doang nih yang gue, maksudnya mungkin gue agama juga nggak taat-taat banget gitu bang, tapi kayak seenggaknya ada satu itulah yang masih gue pegang teguh lah gitu. Oh, Gue lu manggil gue abang tadi. enggak, gue manggil ini ya mas. Abang-abang gue jadi keluar nih gara-gara lo. Tapi kalau body count lo 0, Ya. cowok-cowok jaksel tuh malu gak sih? Dua sisi ya, antara bilang kayak keren lo Za atau kayak goblok lu cobain lah gitu. Ada dua kubu itu sih. Banyak kan memang yang tololin ya, banyak kan memang yang Terus si mentololkan. cewek itu pas lo bilang 0, dia drop gak? Dia ya pasti orang awalnya nggak percaya dulu kan. Abisnya mentality breakdown. Betul. Enggak. Ya kadang nggak percaya dulu, kadang langsung percaya gitu. Baru abis itu mencoba. Baru bisa mencoba. Berarti udah gak 0 dong body Enggak, count. udah nol, maksudnya mencoba berdekat. untuk berdekatan Karena aja. menurutnya lo adalah calon imam gitu kali langsung pikiran. Insya Allah lah. Jadi kalau misalnya nih sekarang ini, menurut lo anak jaksel ini kan sebenarnya anak-anak yang kreatif sih menurut gue. Tapi kenapa baperan ya? Nah, padahal iya ya. sebenarnya lebih hancur mental anak Bekasi loh. Benar, Bekasi dan Depok sebenarnya kan udah dimaki-maki dari Abis bro. dulu kayak Gue Bekasi berasa Planet banget, iya. ya kan, Depok tuh apalah babi ngepet segala macam bla bla, tapi nggak pernah ada yang tersinggung gitu. Tapi Sampai lo tau gak? Kalau orang nanya, lo tinggal di mana gitu? Coba lo tanyain gue. lu tinggal di mana gitu? Di Galaksi. Sampai gue gak mau bilang Bekasinya. Iya. Supaya orang nanya Galaksi di mana sih? Dekat Ada Jakarta lah, Timur. dekat Ciwaringin, Dekat agak lurus Ciwaringin, agak dikit. dikit. Iya, bener. Kayak gitu. Karena saking kalau Bekasi, waduh presidennya beda tuh ya. Itu Iya, Jaksel cuma 2. klasik. Presidennya beda, planetnya beda, Iya, gitu aja sama, kan. lu bawa visa dong ke sini. Iya, Klasik banget. Klasik banget. Tapi kita klasik. gak pernah baper. Nggak pernah baper, mungkin karena apa ya? Mungkin pertama memang lebih, dan juga mungkin karena itu kan tempatnya aja. Tempatnya, Gimana? bukan habitnya. Bukan habit kalian yang dibedah, mungkin gitu ya. Kalau setelah gua Jaksel pikir-pikir. habitnya yang Kalau dibedah. Jaksel habitnya yang kita bedah memang kan. Karena gitu. banyak banget yang nggak suka katanya. Kenapa emang kalau gue ngomong bahasanya mix? Asli, Suka-suka gue lah. asli, Iya. iya, Pernah nggak lo bener. baca komen-komen gitu? Banyak, gue jangankan komen ya, kadang ada orang bikin tweet di Twitter gitu marahin gue. Bahkan dia bikin pakai 2 bahasa, Indonesia dulu terus versi Inggrisnya. Masa sih Ya ampun, iya. Demi apa lu? Gitu. Cuma ada kayak cewek gitu deh. Dia marah-marah gitu. Menurut dia gue mengolok-olok gitu. Menurut dia gue mengolok-olok. Padahal kayak, men gue Jaksel Pride abis begini lu mengolok-olok dari mana? Gue bilang kan. Mungkin dia mentalnya kena. Iya. Kena mental dia. Kok bisa? Ayo maksudnya adu sering-seringan ke senop sama gue deh lu gitu kan.
Gitu, iya. Banyak sih tersinggung sih dari konten Jaksel itu memang. Tapi apa hal yang paling positif yang menurut lo anak Jaksel punya, anak lain tuh nggak punya, bro? Anak Jaksel punya, anak lain gak punya, mungkin apa ya? Wah parah, sampai mikir. Nggak, maksudnya gue milih mau yang mana ya? terlalu banyak anak Jaksel punya ya. Mungkin ya sebenarnya mental health awareness hal yang bagus ya lu untuk bisa itu aja. Itu dan juga mungkin kayak lebih menguasai sistem zodiak mungkin dibanding daerah lain. Dan kayak ada istilah-istilah love language gitu-gitu kan kayaknya dibudidayakan di Jaksel nggak sih awalnya? Ada 4 ya? Ada 4. Apa aja sih? Words of affirmation, act of service, receiving gift sama physical touch gitu. Lo tau gak, baru-baru ini anak umur 14 tahun nanya sama gue, kakak love language-nya apa? Nah, terus gue mikirkan love language aku apa ya? Iya. Apa nih? Terus dia nyebutin 4 itu. Ada pilihannya, gue bilang. Itu pilihan ganda apa gimana kata gue. Karena gue ngerasa setiap 4 itu ya ada aja salah satunya gitu kan. Kenapa dibagi 4 itu, Ja? Pokoknya kita ada tesnya. Waktu itu kayak ada website viral gitu, tempat kita ngisi-ngisi kuesioner, terus kita dapat di situ love language kamu adalah ini. Love language lo apa? Physical touch. Body count-nya 0. Itu dia makanya. Physical touch. Itu dia. Lah gimana sih? Itu dia. Terus habis itu apa lagi sih yang maksudnya kayak kalau cowok Jaksel melihat cewek Jaksel? Cowok Jaksel melihat cewek Jaksel. Kayaknya dari eksklusivitas juga ya. Salah satu ya. Kayak misalnya cewek Jaksel yang cantik banget tuh kadang di Instagramnya tuh gak ada fotonya. Gak ada fotonya, estetik saja dong. Bener, keren. Memes gitu atau kayak artikel-artikel smart gitu ya kan. Kenapa cewek Jaksel atau cowok Jaksel nih atau anak atau Gen Z gue gak tahu. Sering banget bikin 0 foto mereka di Instagram. Padahal pas gue lihat nih anak kecil gue follow tadinya 400. Besok pagi udah 0. Gue pikir dia ngeblok gue, salah apa gue merusak mental health dia. Gue kan sampai mikir ke sana ya. Iya sih. Kenapa delete foto sih, Za? Kayaknya eksklusivitas tadi gitu kan kelihatan kayak cool gitu, kayak wah nggak ada fotonya nih sama sekali kalau untuk Instagram ya gitu. Kalau untuk TikTok kayaknya Gen Z tuh udah bisa berdamai bahwa kayak ya udah gue sering ngepost di sini bukan berarti gue nge-spam gitu. Tapi emang konten-konten gue kayaknya gitu kalau di TikTok. Menurut gue emang TikTok tuh lebih Gen Z friendly kayaknya dibandingin Gen Z friendly ya. Dibandingin Instagram gitu. Kalau menurut lo mereka tuh membedah sosial media nggak? Misalnya kalau TikTok ini buat gue apalah joget-joget. Kalau Instagram ini buat gue terlihat eksklusif. Kalau YouTube ini apa? Mereka membedah-bedah itu nggak? Seserius itu nggak sih? Tapi kalau seriusnya kayaknya Gen Z sebenarnya lebih real dibandingin generasi kita di sosmed menurut gue gitu. Dalam artian? Kayak misalnya teman-teman gue atau teman-teman itu mungkin ada yang dia di sosmed itu adalah 60% dari dia yang sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, kayaknya Gen Z tuh lebih tipis deh. Jadi kayak dia main sosmed tuh jujur gitu. Apa adanya? Iya, kalau dia lagi galau ya ntar dia nangis-nangis di Instagram. Kalau dia lagi insightful dia nge-screenshot kriptonya udah berapa gitu kan kayaknya bukan masalah bagi Gen Z gitu. Kalau kita dulu ditanya gaji aja tuh nggak sopan gitu, kayak gaji lu berapa di situ nggak sopan kan? Ini walletnya bisa sampai di capture ya? Walletnya di capture kan. Kita tahu berapa ETH dia punya gitu. Iya bener emang zaman NFT sekarang sih. Itu sebenarnya real atau mau pamer? Nggak tahu juga sih itu. Tapi lu kelahiran tahun berapa sih, Za? 91 gue. Lu tapi pengamat ya? Gue pengamat Gen Z, gue juga bergaul dengan banyak Gen Z gitu ya kan gitu. Apalagi kalau kita ya nongkrong di tempat Gen Z nongkrong kan lama-lama lu lihat gitu habitnya kayak gimana mereka. Oh berarti lo ini orang yang suka memperhatikan habit orang itu observe ya? Observe dan memang gue Gen Z enthusiast sih jujur, memang menurut gue kayak fascinating banget nih generasi ini gitu. Fascinating banget gitu. Lo bakalan bikin kayak buku gitu kan, ada generasi 90-an kan ada bukunya. Nah lo mungkin gak sih? Gue kayaknya kamus besar bahasa Jaksel gue akan bikin. Iya. Sebenarnya bukan besar ya, kamus oversize bahasa Jaksel. Oversize kan. Karena besar ya. Betul. Kamus oversize. Betul. Coba sekarang gue mau tahu 10 aja deh bahasa Indonesianya apa yang biasa kita sebutin. Bahasa Jakselnya apa? Misalnya kayak bahasa Jaksel ya. Misalnya kayak bahasa Indonesianya dulu. Bahasa Indonesianya itu
bener banget Oke. gitu. Bahasa Jakselnya tuh valid no kecot sekarang. Kecot. Kan? Valid no kecot. Kecot. Valid kecot. Berarti kalau nggak ada lu valid di sini. Gitu Bang, canda Bang. No kecot tuh apa? Gue Gak tahu tapi lu lihat YouTube. Valid no kecot. Iya, lu lihat. Kecot tuh Kayak misalkan ada orang berpendapat di TikTok nih, terus kayak bener banget tuh Gen Z nulisnya gitu, valid no kecot. Iya. Terus ada stiker yang 100 tuh emoticon yang cepet. Itu. Apa ya? Buat kalian yang tahu arti no kecot tolong komen ya. Kecot kayaknya apa sih, bacot ya artinya ya? Oh, Kecot tuh bacot. udah gak ada tandingan lah. Debat Gak ya. ada lawan, gak ada lawan. Valid banget gitu ya. Iya, Oke. valid no kecot. Abis itu kayak yang agak simple ya, kayak video cewek seksi. Iya. Itu namanya pemersatu bangsa. Iya benar. Ya kan? Benar. Pemersatu bangsa. Terus apalagi yang baru-baru ya? Coba gue liat notes gue ya. Oke, boleh. Sebagai seorang observer, observer yang baik lo harus mencatat, benar. Sebenarnya banyak sih yang, maksudnya kalau yang mendadak kan kadang suka lupa. Enggak, kalau yang umum-umum kayak anxiety, insecure mah udah ada banyak biasa. gitu. Gue mau mencoba menayangkan yang agak jaksel semester tinggi nih untuk pantengin untuk pantengin TV. Advance. Iya, benar-benar. Misalnya kayak 3 nih. 3. Misalnya kayak lu jadi nyamuk di dalam suatu hubungan. Misalnya lu ke bar bertiga, tapi temen lu pacaran nih. Yang 2 pacaran. Dulu namanya nyamuk kan. Iya. Kalau sekarang third wheeling. Namanya third wheeling. Third wheeling. Ban ketiga. Oh, bukan mosquito ya? Bukan. Oh, jadi third wheeling. Third wheeling, ya kan. Third ketiga. Ya, third wheeling. Wheeling tuh apa? Maksudnya wheeling apa sih? Ban. Oh. Iya, ban gitu. Jadi artinya third wheeling. Iya, Oke. gue juga gak tahu kenapa harus ban ya analogi di situ. Iya. Analogi apa sih Iya, gitu yang terselip? Terus lu menikah. Iya. Itu namanya settle down sekarang. Settle Settle down kayak bro, lo harus settle down sih menurut gue, lo udah umur segini gitu. Itu langsung suruh kawin tuh ya? Kawin. Settle down ya? Kawin. Terus kayak Ini ribet. ada kayak ini misalnya kayak cewek-cewek yang, nah ini agak spesifik sebenarnya. Jadi kayak cewek yang dia bilangnya gue lebih sering main sama cowok karena cewek tuh banyak dramanya gitu. Tapi sebenarnya dia kayak gitu itu untuk caper ke cowok-cowok aja, cowok-cowok yang bukan di situ. Gimana? Nih, jadi misalkan lu kan cewek nih, Iya. terus lu bilang ke gue kayak, Za, gue tuh lebih nyaman main sama cowok-cowok tau, karena cewek tuh drama terus. banget ya. Sebenarnya lu nggak beneran genuine ngerasa kayak gitu, Tapi? lu caper doang kayak gitu. Caper ke lo? Ke gue atau ke cowok-cowok lain manapun. Istilahnya? Istilahnya pick me girl. Ada tuh di TikTok tuh gini-gini nih. Ada banyak edukasi ya. Terus apa lagi sekarang? Kalau yang standar-standar kan deg-degan tadi kan? Anxiety gitu-gitu. Terus kayak sebenarnya liburan gak cuma healing, liburan tuh ada 2 gitu. Healing tuh kalau buat nyembuhin mental health, kalau buat seneng-seneng lebih quick getaway kan namanya kan. Quick getaway. Quick getaway Iya, tuh, benar. quick getaway. Bener. Itu Quick sering di getaway. caption Itu sering ya? sambil pantai Iya, gitu-gitu kan. Quick getaway. Quick getaway, healing. Terus kayak misalkan lu sering quick getaway nih, nah lu udah boleh tulis di bio lu part time traveler tuh udah bisa tuh. Biasanya tuh satu highlight tuh satu negara kan, Europe, Bali, Japan. Terus mereka tuh penggila old soul. Old soul, Selalu ngerasa bener, kayak gue nih old soul bro. Old soul bener ya, bener. Gue udah gak? lahir 5 kali, ntar ada yang lahir 6 kali katanya. Gue ngerasa gue tuh udah ini banget gitu. Gue gak nyambung sama teman-teman gue. itu kampret itu. Emang deep banget sih. Deep banget kan? Deep banget ya. Deep banget. Sama sekarang misalkan kayak, nah kalau dulu kan startup ya, misalnya perusahaan baru nih menyajikan hal yang baru kan namanya startup gitu. Sekarang tuh kayak lebih kayak industri 4.0 banget gitu. Oh startup gue pikir udah paling baru loh Startup kalimatnya. masih ada yang baru lagi. Bahkan sebenarnya banyak juga bahasa-bahasa Jaksel yang mungkin kalau gue sebutin orang belum ada yang tahu Apa gitu. itu? Dikit yang tahu, tapi menurut gue ini kayaknya upcoming gitu. Upcoming, ini Jadi akan kayaknya tren nih. tahun depan atau 2 tahun lagi kayaknya akan ngetren gitu. Apa tuh misalnya nih? Misalnya kayak lu keseringan nge-stalking mantan gitu. Apa itu namanya? Itu namanya zombieing. Ada tuh. Kita lihat ya apakah setahun 2 tahun lagi ya. Oke, sekarang lo meramalkan ya. Meramalkan. Oke, kita lihat nih ya. Pas Iya. ini tayang kan masih tahun ini kan. Jadi kita kalau lihat. orang yang suka stalking nih mantan, zombieing. Zombieing. Karena kan kita waktu awal ghosting juga kayak apaan sih ghosting? Iya, benar. Tapi sekarang kayak
kena ghosting kita langsung ngerti konteksnya gitu. Orang cabut. Nah mungkin kayak zombing, kayak bro jangan zombing mulu bro, nantinya begitu gue rasa. Nantinya kan ya. Satu nih, ada lagi nggak? Terus kayak misalnya ngeceng di sosial media. Ngeceng gitu. tuh kan kayak Ngeceng tuh kan tebar pesona namanya, TP, kalau kita TP kan. Nah kalau lu TP di umum gue nggak tahu, tapi kalau spesifik di sosmed tuh gets being. Ini gitu lo tuh. bikin sendiri? Enggak, emang ada yang pakai. Tapi masih sedikit, iya. Oke. Masih sedikit. Nah, sama satu lagi, ini juga kayaknya upcoming nih. Jadi kan tadi kan love language kan udah jadi tuh. Udah jadi. Nah, kayaknya lagi ada yang mau bikin stress language gitu. Stress language jadi nanti akan dibagi 4 lagi juga. Kayaknya sih iya. Jadi kayak mungkin kayak lu larinya kemana sih? Apa ngehibur diri lu atau mungkin curhat atau apa, kayaknya gitu. Itu mereka tapi sekolahnya gimana ya? Mereka kayaknya tapi belajarnya gue jadi mikirin itu belajar matematika kagak sih? Iya mungkin karena school from home ya, jadi agak enggak juga loh. Kan iya, juga ya? Ada Jerome Pauline kan jago kan matematika, iya sih, bener, anak zaman now loh. Anak zaman now, Jaksel loh. Iya benar. Iya sih, entah ya ilmu-ilmu itu dari mana ya. Kayaknya memang mereka explore mental health gitu. Maksudnya kayak dulu kita stres aja, nggak kita cari language-nya gitu. Dulu kita love aja, nggak kita cari language-nya gitu kan. Kalau sekarang kayak tadi kan deg-degan aja ada macam-macam, anxiety, insecure, panic attack, anxious ya kan. Dan gue berpikir gini loh, segitu misalnya gue jadi anak Gen Z gitu ya, gue akan bingung loh membagi waktu. Membagi waktu antara mempelajari bahasa dengan belajar. Karena menurut gue susahnya agak sama loh. Iya. Karena kalau kita nggak mengatakan hal yang sama sama teman-teman kita, kayak gue ngerasa gue ketinggalan banget bro. FOMO namanya itu. Iya. Fear of missing out. Fear of missing out. Bener, tapi mungkin kayak gue rasa mereka nggak harus effort untuk belajar ya. Harusnya itu yang mereka dengar sehari-hari sih dari teman-temannya. Akhirnya mereka akan mengetahui sendiri ya. Dari internet juga gitu ya kan. Kayak gitu sih. Ovi Jaksel nggak ya? Mungkin lumayan Jaksel sih. Apa yang paling Jaksel menurut lo? Dari Ovi? Iya. Foto di kaca gym menurut gue. Itu karena teman-teman gue selain yang bukan Ovi juga banyak. Ya itu. Foto di kaca gym sambil jam berapa, ya kan? Karena kalau buat cewek-cewek juga dengan ruangan gym itu gue bisa tampil seksi tanpa terkesan memamerkan gitu di gym. Entar lagi akan ada juga flexing body kali ya. Flexing body mungkin karena flexing kan udah kan. Tinggal flexing body. Jadi menunjukkan pesona badannya. Bener. Jadi selain zombieing, terus Gets tadi being, stress language sama flexing body. Ini gue mau nanya nih, seberapa penting menurut lo healing lah, staycation, personal space, work life balance gitu, menurut lo sepenting apa sih kalau kita ngomong sebenarnya nih? Sebenarnya penting beneran sih sebetulnya. Mungkin ya di luar staycation ya. Staycation brengsek sebenarnya. Tapi yang lainnya sebenarnya beneran penting. Healing ya, kalau lo stres lo perlu healing gitu. Kayak mungkin dulu misalkan gue kayak stres lembur kerja terus. Terus gue minum sama temen gue, terus kayak gila men kantor gue itu kan sebenarnya healing juga. Iya. Dan itu gue mengeluhkan work life balance juga sebenarnya, dan gue juga ngerasa overwork kayak Gen Z sekarang, tapi belum ada istilahnya aja sehingga itu kayak normal gitu. Dan zaman dulu kita sebenarnya ngerasain hal yang sama. Tapi kita kayak, ini bener gak ya, takut salah nih gue. Tapi kita enggak berpikir itu akan merusak diri kita. Iya. Udah kerjain aja. Just secara mentality kita kayak agak kuat lah ya. Maksudnya kayak gue gak memanjakan diri gue. Bener gak sih kalau sekarang tuh mereka sedikit manja jadinya? Sedikit manja, mungkin bukan manja, tapi mereka ngerasa kayak berpendapat. Kayaknya hasrat berpendapat Gen Z tuh lebih dari kita gitu. Kalau zaman dulu sih kita memang sebenarnya kita kalau di teman-teman kerja kita juga protes juga sih kalau udah kecapean, kalau udah ngeluh gitu kan. Bener. Tapi kita tetap ngejalanin aja. Iya. Kalau ya mungkin beberapa oknum Gen Z ya ada yang manja ya. Tapi manja gak manjanya sebenarnya lebih timpangnya bukan di manja gak manja, tapi dari speak up-nya itu. Tiba-tiba di TikTok udah bikin video sedih tentang dia lembur lah, atau dia putus tiba-tiba udah langsung bikin thread di Twitter tentang toxic relationship gitu-gitu kan. Kalau dulu kita putus ya udah paling curhat ke teman nongkrongan doang, kita cenderung
malu banget untuk cerita di sosmed kayak gue habis putus gitu kayak Iya. ish buat kita gitu. Malah kadang-kadang kita sembunyiin dulu status kita udah jomblo lagi nih. Iya kan? Nah itu yang tadi gue bilang kenapa Gen Z tuh lebih real di sosmed gitu. Benar. Dengan itu aja kan kita udah nggak real sebenarnya. Iya. Tapi gini sih, gue menarik banget nih gue kalau baca kalau bahas toxic relationship. Sekarang tuh orang dikit-dikit kalau putus, soalnya hubungan gue udah toxic banget. Iya. Atau nggak pasanganku toxic banget. Padahal menurut gue dari mana lo bisa menilai tuh orang toksik? Jangan-jangan lo yang toksik ya kan? Betul. Ketika kita bilang orang lain toksik, sebenarnya kita juga mungkin aja jadi toksik, bener gak sih? Iya, setuju. Dan maksudnya kalau dalam hubungan ada masalah mah, iya setiap hubungan udah ada pasti masalah. bukan berarti toksik Bukan gitu berarti kan? toksik, berarti nggak cocok bro, gitu kan? Gitu. Terus menurut lo nih, seberapa penting sih work life balance atau work life balance itu apa sih makna benernya? Sebenarnya kan keseimbangan kerja lu sama life lu gitu ya kan. Dan memang bener misalnya kayak kita kebanyakan kerja memang ya galau juga gitu, akan stres juga gitu kan. Tapi itu tadi mungkin dulu gue merasakan, tapi ya mungkin kalau gue Gen Z juga gue ABG bikin tweet di Twitter itu mungkin sebenarnya tentang work life balance dan bos gue yang toxic gitu. Mungkin gue akan ngeluh kayak gitu, padahal bos gue yang nggak toxic memang jadwalnya begitu kan. Sebenarnya kadang kayak gitu. Nah itu sih yang susah kita bedah sih sebenarnya, apakah misalnya ada thread Gen Z nih, nah kita nggak akan pernah tahu tuh pertaruhan apakah emang kantornya parah banget, apakah emang mantannya parah banget, atau kayak sorry ini lu nya aja nih kayaknya agak lebay dikit nih bos nih itu. Karena kan parameternya bingung ya. Bingung. Karena cuma dia yang tahu nih. Iya. Benar. Kalau Gitu. lu healing, biasanya healingnya kemana Za? Healing gue lebih ke mungkin karena love language gue juga words of affirmation ya nomor 2-nya ya. Salah satu nomor 2-nya ini. Nomor 1 kan physical touch kan. Jadi gue words juga kayak gue nongkrong sama gue minum sama sahabat-sahabat gue gitu. Terus Itu healing lo? Itu healing gue, cerita sama mereka, dengerin cerita mereka gitu. Tapi udah sampai ke Bali belum sih healing yang kayak yang lain itu? Nah belum gue belum. Maksudnya semenjak kata healing ngetrend gue belum nginjek Bali lagi kayaknya. Belum nginjek Bali ya. Lo jadi belum ngerasain tuh yang katanya kayak rame-rame mereka kumpul. Iya, benar. Tenang dengerin Allah. Benar. Terus udah nangis itu belum? Belum. Sampai lo lega baru balik ke Jakarta lo cerita gitu belum? Kurang Belum. Kurang jaksel emang. Kurang. Emang kalau belum nginjek Canggu belum jaksel sih sebenarnya ya. Tujuan lu gini, lo tuh sebenarnya nggak sengaja gitu ya, atau gue tuh pertama kali ngeliat video di TikTok tuh yang lo di kamar nih, kalau mau dating tuh harus pakaiannya gini lah, betul, fashion di Jaksel, fashion di kan? Jaksel, iya. Lo tuh nggak sengaja Za, atau lo kan selalu stand up comedy, terbiasa buat materi, apa lo udah create semua materi ini, atau ini sebenarnya keresahan, kegelisahan dan apa ya bahasanya? Mungkin keresahan aja. Lo terhadap mereka yang suka membuat istilah-istilah baru atau apa? Iya, sebenarnya gue awalnya ngebahasnya spesifik tentang ABG yang ngeluh di sosmed. Awalnya itu doang. Awalnya gue nggak ada niat buat bahas bahasanya. Gue cuma bahas kayak kenapa ABG tuh gawe dikit lu bikin treat gitu doang yang gue keluhin di podcast gue. Nah tapi ternyata podcast itu menyinggung banyak ABG. Nah ketika ABG tersinggung keluarlah kata-kata itu yang gue belum tahu gitu, gaslighting ya, work life balance lah, terus verbally abusive gitu, kayak podcast ini verbally abusive gitu kan, gue nggak tahu ini apa artinya. Nah gue jadi sadar ternyata gue juga ketinggalan tentang bahasa Jaksel gitu. Sama loh. Barulah gue bikin lah akhirnya video itu, gue cari-cari di Twitter apa sih artinya gitu. Sampai lo catetin nggak? Gue catetin. Kan untuk bikin tadi kamus oversize tadi kan. Iya bener kamus oversize. TBL lo gue. TBL. Takut banget loh sama Oza lo. Oke Za, di Pantengin Podcast ini gue rasa lo harus masuk ke segmen panas deh. Segmen panas, oke. Segmen panas ini nggak selalu ada. Jadi kadang-kadang ada, kadang enggak. Tapi menurut gue untuk seorang presiden Jaksel ini harus kena ya. Ada. Oke. Panas, pantengin jawaban narasumber. Oza Rangkuti. Siap. Pertanyaan pertama, staycation di Jakarta atau healing ke Bali? Staycation di Jakarta. Sama siapa? Staycation di Jakarta. Udah pernah? Pernah. Body count lo gak 0 dong bro. Nol. Kan kita di dalam juga gak sampai full set ibaratnya gitu jadi nggak pakai set menu nih, nggak sampai ke ending ya, nggak sampai dessert. Nggak sampai dessert. Main course-nya sampai? Nggak sampai juga, kita appetizer aja. Tapi pakai kawak kulkas nggak? Pakai kawak kulkas. Nggak tahu zaman dulu masih anggur merah kayaknya. Amer ya? Masih amer. Boba atau kopi? Kopinya tuku atau apa, sorry? Karena
Gue harus tahu, sorry ya. Gue Ini kopinya Fore nih kayaknya. Fore berarti gue pilih kopi. Kopi Iya. Bobanya apa sih boba? Street boba? Street boba atau apa? Aduh gue nggak tahu kalau brand-brand boba belum terlalu hafal gue. Komi? Ya itu. Kokumi atau street boba? Kokumi Masuk ya. Kokumi. Next, FWB-an. Anya Geraldine atau Awkarin? Bukan gue yang bikin pertanyaan. Kayak Awkarin nih karena attitude banget untuk pakai mantan, untuk masa deketin mantan abang tuh kayak aduh nggak boleh. Nggak boleh ya. Attitude nomor 1 lah. Putusnya kenapa sih? Nggak tahu gue kan, tapi kan alasan semua putus kan sama kan, udah nggak cocok aja kan selalu itu. Iya benar. Ya kan? Next, diundang Vindes atau podcastnya Om Deddy? Close the door. Diundang Vindes kayaknya. Vindes. Oh nggak suka mau. Suka banget sama Om Deddy, udah nyiapin buat somasi walaupun belum di calling udah nulis. Udah nulis. Oh pengen banget masuk somasi. Tapi Vindes gue dari SMP gue nontonin MTV Bujang dulu gitu. Oh lo nggak nonton sulap Om Deddy dulu? Nonton juga, tapi kan nggak komedi dulu Om Deddy gitu. Impresario kan. 008 loh itu kan. Iya, konsentrasi adalah seni, pernah dengar sih dulu kan. Ada quotes-nya dia dulu ya kan. Iya, ada konsentrasi adalah seni. Iya benar. Jadi lo lebih milih Vindes nih ya. Lebih memilih Vindes, Udah pernah Tonight Show? Belum, baru YouTube-nya Enzi aja. Itu baru YouTube-nya Enzi. Iya. Dari situ kita berangkat teman-teman. Belakang aja ya. YouTube-nya Enzi itu karena turunan dari Tonight Show ya. Benar. Jadi ada kemungkinan mereka kan bersaudara gitu ya. Ada kemungkinan crossing ke Benar. Vindes. Maksud gue Enzi ngomong kayak di backstage kayak Oza Rangkuti nih gitu di sini gitu kan. Keren. Tolong Enzi. Lo nongkrong di Senopati atau nongkrong di Kemang? Di SCBD deh, SCBD. Senopati itu SCBD ya. SCBD. SCBD tuh maksud gue saking notoknya Jaksel di SCBD sampai parkiran aja tempat minum gitu ya kan. Misalnya emang iya kayak lot berapa tuh tempat minum. Maksudnya gimana? Jadi kayak lu untuk datang ke sana bawa kawa-kawa terus lu minum di mobil. Oh ada gitu? Ada kayak gitu. Ada mie apa? Ada, dan pas gue coba kayak ya gue sakuin emang wah enak sih begini. Maksudnya gimana gitu. caranya? Ya lu datang naik mobil nih terus lu minum sama temen-temen aja. lo? Apa? Sama temen-temen Iya itu? sama teman-teman kita. Terus kita datang ke sana turun dari mobil minum di parkiran gitu. Di mobil lo sendiri? Belinya di dalam? Belinya di luar. Jadi kayak bawa sendiri gitu. Cuma numpang tempat? Numpang tempat doang. Itu gitu. maksudnya gimana? Gak tahu. Tapi itu culture sekarang. Oh gue gak pernah, sampai gue update banget gue. Tapi enak beneran itu, gue suka itu kayak gitu. Kapan-kapan ya? Kapan-kapan kita. Iya, gue nyobain yang penting gue harus. Betul. Ada istilahnya gak tuh? Itu istilahnya apa ya? Enggak, kayak nggak ada, belum ada istilahnya. Kawa-kawa parking. Kawa-kawa parking. Itu keren tuh. Silakan kawa-kawa parking ya. Nextnya, Holy Wings atau Starling depan Holy Wings? Holy Wings lah. Holy Wings lah. Karena kan kalau di Starling depan Holy Wings kan potret salahnya nggak kedengeran dari dalam. Gitu kan. Silk Sonic gimana gue bisa tahu? Iya benar. Iya kan, kayak gitu. Holy Wings lah. Holy Wings. Lo mau nggak kalau diajak tinju di Holy Wings? Enggak. Oh enggak ya, enggak mau ya. Jangan Holy Wings yang begitu-begitu ya. Jangan. Tapi keren loh. Tapi keren kan acara-acara kayak gitu kan sport. Dan yang penting kan yang tanding kan konsen sama konsen gitu kan. Lo maunya lawan siapa kalau misalnya diajakin sama Bang Hotman Paris? Misalnya kan. Aduh Oza, kalau anak Jaksel, lo juga ikut tanding, maunya lawannya siapa? Aduh, tanding boxing ya? Iya. Menurut lo? Kayaknya langsung Chris John gue mah. Jangan, ampun, jangan diain anjing. Enggak, bercanda. Oh denger ya. Oza Rangkuti buat Bang Hotman Paris. Surat terbuka buat Bang Hotman Paris bahwa Oza Rangkuti pengen diundang boxing bersama Chris John. Atau jangan catur aja catur atau Dota lawan Chris John. Next ya. Cewek introvert atau extrovert? Cewek introvert kayaknya. Ambivert dong. Ambivert. Kan ada yang tengah sekarang. Tapi sekarang kan trennya kan kayak aku introvert loh gitu. Iya. Tapi kayaknya kita udah 2 bulan lu mulai cerita, gue mulai dengerin deh gitu kayak lo nggak introvert bos. Lo semua hidup udah dibuka semua ya. Introvert di mana ya? Bener. Dengerin lagu metal atau K-pop? Metal lah. Metal kayak ya seringai gitu-gitu aja metal. Iya. Okay. Jadi lo nggak anak BTS, right? K-pop gue angkatan SNSD kena sejujurnya. Angkatan Girls' Generation kena, tapi kayak
udah gue berhenti di situ. Gitu. Oh, kalau gue suka satu tuh yang ada Lisa sama itu siapa? Itu Blackpink. Keren banget Blackpink. Blackpink BTS gue udah nggak ngikutin gue, SNSD aja. SNSD ya. SNSD aja. Kalau terlahir kembali, nah, lu mau jadi anak Jaksel nggak? Enggak. Lu maksudnya mau jadi Gen Z nggak? Wah susah ya. Gue karena nggak tahu jadi Gen Z yang mana. Kalau jadi Gen Z yang pinter-pinter tadi, mau aja. Karena sekarang Gen Z tuh banyak istilahnya yang suksesnya cepet gitu, ya kan? Contohnya? Rich Brian kan Gen Z. Ya kan, dia udah di Amerika gitu sekarang, ya kan. Terus kayak ya tiktokers yang Gen Z tuh lucu-lucu menurut gue ininya konten-kontennya, ya kan. Kreatif banget kan. Nah kalau gue jadi Gen Z yang kayak gitu gue mau gitu. Emang nggak mau yang kayak gimana aja? Ya tadi yang bikin tweet di Twitter tentang kayak toxic boss gitu-gitu, terus salah jodoh gitu, nggak mau gue. Kalau bisa balik nih ke masa lalu, apa yang lo pengen banget lo perbaikin dari masa lalu gue? Dari masa lalu gue ya. Yang mau buat gue perbaikin adalah apa ya? Aduh, ini susah ya. Kalau bisa ke masa lalu, apa yang mau gue perbaiki dari masa lalu gue? Mungkin untuk tidak drop out di sekolah aja ya. Kayak dulu gue DO gue SMA DO. Terus gue pikir gue harus memperbaiki ini gitu kan. Ternyata kuliah gue DO lagi. Jadi memang Enggak, tunggu. Tapi lo tuh lagi kena mental health gak sih gara-gara itu? Gue enggak sih pada waktu itu enggak ya. Karena untungnya, kalau supaya kita di DO nggak sedih itu, bertemanlah sama banyak orang yang di DO juga gitu. Jadi kayak, normal nih, semua diomelin semua kan, oke. Normalisasi ya. Normal. Iya, kenapa di DO SMA? SMA gue ya absen, kasus biasa lah kayak. Abis itu juga ya secara nilai juga nggak terlalu bagus gitu, ya kan. Kuliah nggak masuk lo ya? Kuliah iya, dan dulu kayak susah gue ngikutin pelajarannya gue ngerasa pas kuliah gitu. Gak gitu nangkep lah ya. Gak gitu nangkep gue waktu karena kuliah. Karena menurut lo mungkin bahasa dosennya gitu kurang dapat dimengerti lah ya. Berarti yang toksik dosennya dong. Bukan lo dong. Nah kalau gue Gen Z pasti gue bikin thread tuh tentang toksiknya kampus ini gitu. Satu lagi nih, kerja tapi mental health lo rusak atau pengangguran tapi mental health lo oke? Gimana ya? Berat ya, ini susah nih. Mungkin pengangguran tapi mental health gue oke. Karena kan kalaupun nganggur, kripto bisa jalan kan. Jadi iya bisa beli kripto ya. Bisa main NFT kalau sekarang. Bisa main NFT. Jadi lebih baik pengangguran tapi mental health aman. Sehat. Yang penting kita kan mencari dari luar 9 to 5 gitu. dari luar 9 to 5 kita nyarinya. Karena sekarang katanya gini, percuma kalau badan kita sehat tapi kalau jiwa dan pikiran kita nggak sehat. Itu terus kan yang digaungkan. Oke, gue pengen deh. Biasanya tuh gue di ending tuh suka bikin sok-sok quote-quote gitu lah. Gue pengen lo dong nutup podcast ini dengan bahasa Jaksel yang agak panjang gitu dan menyisipkan istilah-istilah mereka. Silakan. Untuk penonton ya berarti ya. Untuk penonton dari Pantengin podcast ini, lu sebenarnya harus ngikutin memang Pantengin podcast ini gitu. Karena ini podcast yang memang mental health friendly, ya kan, dan open minded juga gitu, dan cukup mindful juga gitu. Dan yang penting bukan hanya open minded, tapi insightful, atau dalam istilah Jakselnya itu isinya daging semua. Gitu. Thank you so much. Thank you Rangkuti, sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu dan ditunggu ya lagu rapnya sama Young Lex. Gak ada rencana sih. Thank you.